Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi, ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bih. Qala qul rabbi ya Allah tsumma istaqim. Al hadis. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada kesempatan ini kita dalam pelajaran akhlak yang dimana kita masih menjelaskan dari bagaimana menjaga lidah agar lidah itu istiqomah. Nah, ada beberapa hadis yang akan dibacakan. Pertama dari riwayat Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku suatu yang harus aku berpegang teguh padanya. Beliau bersabda, katakanlah, Rabbku adalah Allah, lalu beristiqomahlah. Qala qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Qala fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Kata Sufyan, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang paling ditakutkan dari urusan yang Anda takutkan atas diriku? Kata Sufyan, beliau memegang lidahnya seperti ini gitu ya. Lidah ini gitu ya. Oh, bersabda haza gitu ya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dari Sufyan. Jadi yang Nabi khawatirkan itu apa? Lisan. Karena ini kadang apa? Tidak istiqomah gitu ya. Dia mengatakan perkara yang A jadi perkara yang B. Dia memegang teguh perkara A tapi dia tak merealisasikannya, tidak mewujudkannya, gitu ya. Cuman ngomong doang, gitu ya. Nah itu ya, banyak sekali ustadz ngodo ya, ustadz ngomong doang, gitu ya. Ngomong aja di lisan itu ya bisaan, tapi tidak diamalkan, gitu ya. Nah itu bahaya dari lisan, gitu ya. Banyak di antara mereka yang mengucapkan atas dari dasar hawa nafsu ya gitu, dari amarah ya, yang pernah kita bahas gitu ya. Betapa beratnya menjaga lisan apalagi zaman sekarang gitu ya. Bagaimana komen-komen ya di medsos ya, luar biasa gitu ya. Satu persatu kalau kita lihat ya gitu, yang mencerca, yang mencaci ada, yang merosting ada, semuanya ada gitu ya. Nah ini betapa beratnya lisan istiqomah itu ya, karena itu harus dijaga. Maka Nabi bersabda, nih, la tuksirul kalam. Nah, ya, janganlah engkau banyak berbicara, ya. Zuhudlah dalam berbicara, ya. Jangan ini semua dikata-kata, semua yang dirasa dikata-kata, semua mau diceritakan, masya Allah ya. Belum tentu juga diceritakan pada orang yang tepat, ya. Kayak ini gitu ya. Janganlah kamu banyak bicara, banyak berkata, ya. Bigoyri zikrillah, karena itu bukan berzikir kepada Allah, gitu ya, gitu. Nah itu. Kalau perkataannya bukan berzikir kepada Allah, nah itu apa? Nah ini ada dikatakan fa'inna kasratul kalam atau kasratul ya. Fa'inna kasratul kalami bi ghairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Nah, karena banyak berkata itu kalau bukan berzikir kepada Allah berarti apa? Mengeraskan hati itu ya. Luar biasa tuh. Hatinya keras. Kenapa? Banyak berbicara. Itu ya. Harus dijaga ini pembicaraan itu ya. Wa inna aba adan nasi minallahi alqalbu
al-qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Itu harus dijaga tuh ya. Riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, tapi ada Ibrahim bin Abdullah bin Hatib al-Jumahi ya. Kata Albani ini ya hadisnya itu la ya rafu atau la yu rafu halhu ya. Tidak diketahui keadaannya. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar menilainya soduk ya. Jujur ya. Tapi ya minimal kata At-Tirmizi hasan tuh ya. Nah itu. Jadi jangan banyak berkata ya, jangan banyak bicara. Jadi orang tuh ya. Dan Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh wa la yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Dan seseorang tidak akan masuk surga jika tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Itu ya. Itu harus hati-hati itu ya. Ketika apa? Hatinya tidak istiqomah, ya lisannya juga ke bawah gitu ya. Jadi istiqomahkan dulu hati kita, baru lisan kita akan terbawa. Itu ya. Karena ketika lisan tidak istiqomah, ya waliyazubillah, itu ya. Ada bagaimana ancaman tidak akan masuk surga ya. Walaupun ada kedoifan dalam hadis ini kata Az-Zahabi. Ya. Dan Nabi bersabda, wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taklibus syaitan. Simpanlah lidahmu ya, kecuali dari kebaikan. Jadi simpan maksudnya diamlah ya. Kecuali dari kebaikan, karena dengan begitu engkau dapat mengalahkan setan. Tuh ya, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Dan Nabi bersabda, ini hadis yang terakhir, man kaffa lisanahu satarallahu azza wa jalla auratuhu atau auratahu wa man malaka ghadabahu wa qahumlahu azza wa jalla adzabahu wa man tadara ila Allahi azza wa jalla qabila uzlahu. Barang siapa yang dapat menahan lidahnya, maka Allah azza wa jalla akan menutup aibnya di mana? Dari kiamat nanti juga ya. Di dunia juga ditutup tuh ya auratnya. Menutup aibnya gitu, pasti akan ditutup juga gitu ya oleh Allah. Dan barang siapa yang dapat mengendalikan marahnya, maka Allah azza wa jalla akan melindunginya dari siksanya tuh. Insyaallah. Tahan amarah kita ya gitu. Apalagi kadang berat, nah itu balasannya luar biasa tuh. Ketika menahan amarah. Dan barang siapa yang memberi alasan, memberi uzur, nah kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan menerima alasannya. Nantinya akan diterima alasan kita di akhirat, akan ditutupi aurat atau aib kita ya gitu ya. Baik, alhamdulillah itu dari penjelasan tentang lisan ya. Barakallahu fikum.